Kalau mendoktrin para pelajar kita dengan cara secara sujud segala macam, ada yang dilihat dia membagi jeruk, para santrinya main tendang. Ini wal iyazubillah. Mudah-mudahan kita orang-orang pesantren mau berbenah diri. Jadi jangan pula emosi kalau dikritik. Gara-gara inilah santri didoktrin seperti ini, akhirnya apa? Pimpinannya menggarap santriwatinya sudah bertahun-tahun secara bergilir. Ini gara-gara ini diantaranya. Kenapa? Sudah dicekoki supaya jangan melawan, jangan nantang. Mau salah, mau benar, harus ikut. Karena berkah. Nah ini tidak boleh. Live kemarin juga ditanya, Ustadz, bagaimana menurut Ustadz menyikapi fenomena yang viral sekarang? Trans 7 ya, trans 7. Jadi banyak yang japri. Itu minta apalah pandangan. Ini menurut pandangan saya. Kalau memang yang lain berbeda ya silahkan saja. Ya, tidak harus kita paksakan harus sama dengan apa yang kita pikir. Menurut pandangan saya, pertama, memang ada beberapa pesantren yang semakin hari semakin memperparah keadaan, sehingga yang dibangun di dalam pesantren itu bukan kualitas keilmuan, tapi yang ada meningkatkan kualitas paternalistik para santrinya. Maksudnya ta'assub, ulu yang berlebihan. Ini secara umum ya. Saya tidak sebutkan pesantren A, pesantren B. Alhamdulillah, saya 25 tahun lebih hidup dari pesantren ke pesantren. Ya, dari Nurul Jadid, Rambutan Masam, lanjut ke Bangko, Syekh Maulana Qori, Titian Teras, Buya Satar Soleh, lanjut lagi ke Mujahadah di Bangko Tinggi, pindah ke Bungo, dapat jodoh orang Bungo, lanjut lagi di pesantren Al-Falah, Masjid Agung, lanjut lagi di pesantren Sungai Mancur, Darussalam Sungai Mancur, lanjut lagi di Mujahadah, saya juga ngajar di situ. Saya juga banyak waktu itu dekat dengan kiai-kiai, termasuk almarhum Kiai Mahfuz Toha El-Seki di pimpinan pesantren Darul Quran Al-Islami Batanghari waktu itu ya, sempat dekat dengan beliau. Alhamdulillah pesantren yang saya temui wajar-wajar saja, tidak seperti apa yang heboh sekarang. Memang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena kita lembaga pendidikan Islam seharusnya mengerti aturan-aturan, batasan-batasan yang digariskan oleh syariat Islam itu sendiri. Syariat Islam mengharamkan praktek-praktek ulu yang berlebihan. Sampai kadang ada dalam video itu masuk ustadznya, masuk tokoh kiainya, ada santrinya, itu dari belakang berebut nyium bekas telapak kaki istrinya. Wal iyazubillah. Nah ini, jangan yang model-model gini. Imam Al-Ghazali pernah mengutip hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang haramnya menundukkan al-inhina, menundukkan badan. Ya, hadisnya itu hadis Ibnu Majah dari Malik bin Anas. Ya Rasulullah, ayuhani ba'duna li ba'din. Wahai Rasulullah, bolehkah kami menundukkan badan kalau bertemu, menundukkan badan salah satu dengan lain? Apa jawab Rasulullah? Lah, jangan. Qulna, kami tanya lagi kita sahabat, ayuhaniku ba'duna ba'da, apakah kami boleh berpelukan, berciuman salah satu dengan yang lain? Jawab Rasulullah apa? Lah, jangan. Walakin tasofahu. Akan tetapi bersalamanlah, dan salaman pun tidak boleh berlebihan. Saya tetap masih membolehkan para murid saya, santri saya, mahasiswa saya yang salamnya pakai cium tangan, sepanjang itu tidak berlebihan, karena itu bagian daripada tradisi, bukan untuk kita mengeluhkan, mendewa-dewakan, tidak. Tapi kalau berlebihan saya tidak boleh juga, tarik-tarik itu tidak boleh, bisa membuat yang dicium itu jadi itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Orang la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong meskipun sebesar biji sawi. Cemas sahabat dengarnya. Wah, bahaya kalau gini. Sampai ada yang nanya, bagaimana Rasulullah? Kami ini masih suka pakai sandal yang bagus, pakai yang bagus. Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Kalau mendoktrin para pelajar kita dengan cara secara sujud segala macam, ada yang di video itu kita lihat dia membagi jeruk, para santrinya main tendang. Ini wal iyazubillah. Mudah-mudahan kita orang-orang pesantren mau berbenah diri. Jadi jangan pula emosi kalau dikritik, berbenah diri. Semoga kita kembali kepada garis yang seluruh-seluruhnya, jangan sampai keterlaluan. Dan gara-gara inilah santri didoktrin seperti ini, akhirnya apa?
Banyak kejadian-kejadian, maaf, ada pimpinannya menggarap santriwatinya sudah bertahun-tahun secara bergilir. Ini gara-gara ini diantaranya. Kenapa? Sudah dicekoki supaya jangan melawan, jangan nantang. Mau salah, mau benar, harus ikut. Karena berkah. Nah ini tidak boleh. Beradab, berakhlak, iya. Kalau tanya masalah beradab, saya belajar ta'limul muta'allim. Saya baca kitab Syekh Az-Zarnuji itu. Sampai sekarang masih hafal saya lirik-liriknya itu tentang adab. Bagaimana menghormati seorang guru. Wa min tauqiril muallimi alla yamshiya amamahu. Di antara menghormati guru itu jangan lewat di depannya. Masuk di sini jangan lalu lalang. Kalau ada jalan lain, jalan lain. Jangan salah paham. Kadang kita salah paham dengan kitab ini. Wala yajlisa makanahu. Jangan duduk di kursi khusus yang diuntukkan guru kita. Ini adab. Dan ini ada hadisnya. Tidak boleh kita duduk di kursi tokoh atau yang orang yang dihormati itu kita duduk di situ yang kursi itu khusus untuk dia. Tidak boleh. Ini bagi kita-kita yang dari pesantren, ayo kita berbenah. Tanpa menyudutkan siapapun. Saya orang pesantren. Kapan lagi kita mau memperbaiki? Kapan lagi kita menerima kritikan orang? Karena kalau ini berlarut, maka image pesantren semakin hari semakin negatif di tengah masyarakat kita. Masyarakat kita akan hilang kepercayaannya, mau masukkan anak ke pesantren. Tidak ada benarnya seperti itu, tolong kita perbaiki. Ini pertama. Yang kedua, dari pihak Trans TV saya juga tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Niatnya benar, tapi caranya keliru, caranya yang salah. Kenapa harus menyebutkan Kiai A, pesantren A, oknum A? Terus narasi yang dibangun di situ, narasi roasting yang memang benar-benar merendahkan. Seharusnya secara umum keluarkan hujah yang valid, sudah selesai. Ini seperti itu ya, siapa kamu kalau depan orang ini saya panggil walaupun kamu salah, saya tunjuk-tunjuk kamu, saya tidak terima juga kan. Jadi tidak semua perbuatan niat kita yang baik itu bisa dikatakan baik kalau caranya salah. Jelas?